Salam, perkenalkan nama saya Wahyu Rizky Hermawan, NIM saya 71 2022 157. Di sini saya mau berbicara tentang teologi kewirausahaan, tentang beberapa pertanyaan yang akan saya terangkan terkait tugas akhir semester saya. Yang pertama, pertanyaan mengenai pentingnya teologi kewirausahaan bagi gereja. Menurut saya, di masa sekarang ini, berbicara mengenai kewirausahaan dalam gereja itu tidak boleh lagi dianggap sebagai hal yang tabu. Artinya, tidak boleh lagi kita punya pemikiran bahwa gereja sekarang jadi ladang untuk berbisnis, untuk mencari uang dan segala macamnya. Bukan. Teologi kewirausahaan mau berbicara bahwa gereja itu harus mandiri. Bagaimana cara gereja supaya bisa mandiri? Berwirausaha. Kenapa akhirnya teologi kewirausahaan ini menjadi penting? Untuk membuat gereja itu dapat mandiri, kita boleh belajar dari salah satu landasan yang paling penting, yang paling mengena dari teologi kewirausahaan. Matius 25 berbicara mengenai talenta. Itu adalah gambaran berwirausaha yang paling sederhana menurut saya. Orang, hamba yang hanya dikasih satu talenta, yang tidak dia kembangkan, lihat apa yang terjadi, apa hasil yang dipetik. Dia dibuang dalam kegelapan bersama ratap dan kertak gigi. Sama halnya ketika gereja punya aset, punya talenta, bahkan materi yang berlebih, namun dia tidak mau memanfaatkan itu, gereja akan dibuang dalam kegelapan. Gereja selamanya tidak akan bisa mandiri, hanya bergantung pada yang lain begitu, persembahan jemaat, sponsor, dan apapun itu yang membuatnya tidak mandiri. Bagaimana jemaat mau sejahtera? Bagaimana jemaat mau merasa terberkati ketika dia datang ke gereja malah diberikan kewajiban secara terus-menerus untuk memberikan persembahannya? Bagaimana gereja bisa menjadi garam dan terang? Bagaimana gereja dapat menghadirkan kerajaan Allah jika gereja tidak mampu memberikan kedamaian, kesejahteraan, kenyamanan pada jemaatnya? Inilah yang menurut saya menjadi penting. Gereja di masa sekarang harus mandiri. Penting bagi gereja untuk mengenal teologi kewirausahaan. Kemudian berbicara mengenai teori, Mastra juga menyatakan hal yang sama. Yang pertama, dia berbicara mengenai dualistik. Dia salah satu orang yang menolak tentang paham dualistik ini. Paham di mana memisahkan antara keduniawian atau ekonomi dan segala macamnya dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Saya juga sependapat dengan Mastra, saya juga setuju. Di mana gereja itu tidak boleh punya pemikiran bahwa gereja harus menjadi satu ruang yang suci, satu ruang yang punya batas suci, yang tidak boleh dicampurkan dengan dunia. Saya pikir ini adalah pemahaman yang sangat dogmatis yang terbangun sejak dulu kala. Saya pikir melihat konteks sekarang ini, kita tidak boleh jatuh pada pemahaman itu. Bagaimana gereja mau menghadirkan kerajaan Allah? Bagaimana gereja bisa menjadi terang jika dia tidak bisa menyinari kegelapan itu? Terang itu, saya akan mengambil kutipan dari Mastra. Mastra katakan seperti ini. Kalau mau menjadi terang dalam kegelapan, dia butuh apa? Dia butuh lilin, kata dia. Lilin itu dibeli dengan uang. Bagaimana kita bisa menjadi terang, bisa menghadirkan terang kalau kita tidak punya lilin, kalau kita tidak punya uang? Ini adalah satu statement menurut saya dari Mastra yang sangat mengena kepada gereja. Kalau gereja mau jadi terang, dia harus punya uang sendiri, dia harus mandiri, dia harus bisa beli lilin. Itu adalah ilustrasi kecil yang diberikan oleh Mastra. Dengan teologi berkatnya, apalagi dia mau mengatakan bahwa dalam konteks Bali saat itu, gereja harus menjadi berkat untuk umatnya, untuk jemaatnya.
Gereja harus memberikan rasa sejahtera, nyaman untuk jemaatnya. Itu yang menjadi penting menurut saya. Kemudian, apa yang bisa kita ambil? Apa yang menjadi refleksi teologis kita sebagai umat percaya? Ya, gereja itu harus menghidupi teologi kewirausahaan dan memandang aset bukan hanya sekedar angka dalam laporan inventaris atau deretan kursi kosong di hari kerja, melainkan sebagai amanah yang menuntut pertanggungjawaban kreatif. Dalam kacamata ini, setiap meter tanah gereja, setiap rupiah kas jemaat, dan setiap keahlian jemaat adalah benih yang dititipkan Sang Raja untuk ditanam, bukan untuk disimpan dalam berangkas ketakutan. Terakhir dari saya akan berikan closing statement saya. Ketaatan yang sejati tidak hanya menjaga satu talenta tetap utuh, tetapi berani mengambil resiko untuk mengubahnya menjadi 10 demi kemuliaan Sang Raja. Terima kasih.